Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah dan rasa syukur tidak terhingga ya, dan senang sekali berjumpa dengan Anda semua di mana saja Anda berada. Semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersemangat ya, kembali kita akan membahas tentang jerami padi ya, terutama teknologinya. Bagaimana kita mengolah jerami padi ini dengan cara atau teknik fermentasi. Kenapa jerami padi? Karena kita tahu bahwa jerami padi ini potensinya sangat besar ya. Di mana saja seluruh Indonesia kita punya ya, kita ada, dan tinggal kita memanfaatkan, dan bahkan yang baru kita manfaatkan itu di bawah 50% ya. Jadi sayang, amat sangat sayang kalau kita tidak memanfaatkan jerami padi ini ya dengan baik ya, terutama untuk pakan ternak. Padahal teknologinya sangat sederhana. Kalau kemarin kita sudah bahas apa tentang amoniasi. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas jerami padi ini dengan teknik fermentasi. Nanti kita bahas ya bersama-sama. Nah, apa pengertian jerami fermentasi ya? Selama ini jerami padi sangat amat sangat melimpah dan sudah biasa dimanfaatkan sebagai pakan ternak ruminansia, khususnya sapi dan kerbau ya. Jadi itu yang sering dilakukan. Nah, memang pemanfaatan ini semakin meningkat pada saat musim kemarau. Jadi sebagai pakan alternatif ketika rumput semakin sulit. Namun jerami padi ini juga memiliki beberapa kelemahan. Ini yang harus kita atasi ya. Misalnya kandungan nutrisinya itu rendah ya. Protein kasarnya itu sekitar 4,5 sampai 5,5% ya. Kemudian lemak kasarnya cuma 1,4 sampai 1,7%. Dan kecernaannya rendah juga karena kandungan serat kasarnya tinggi sekitar 31,5 sampai 46,5%, serta adanya ikatan yang luar biasa yaitu ikatan lignoselulosa dan lignohemiselulosa. Ini yang membuat kualitas jerami padi tanpa pengolahan itu memang kurang bagus ya. Dengan kondisi yang demikian, maka penggunaan jerami padi untuk makan dalam keadaan apa adanya hanya berperan sebagai pengenyang saja. Ternak hanya kenyang saja dan tidak dapat memberikan hasil yang seperti yang kita harapkan ya. Misalnya dari segi pertumbuhannya atau produksi yang lain ya, produktivitas yang lain yang kita harapkan. Nah, sebenarnya jerami padi sangat memungkinkan dimanfaatkan lebih optimal ya, untuk pakan utama sebagai pengganti rumput atau hijauan segar ya. Bukan hanya pada musim kemarau saja, tetapi dapat digunakan sepanjang tahun. Dengan apa? Ya, dengan cara diolah terlebih dahulu untuk meningkatkan kualitasnya. Coba bayangkan, itu banyak sekali kita punya jerami padi itu. Nah, cara untuk meningkatkan kualitas jerami padi sebagai pakan ternak selain dengan membuat jerami amoniasi yang sudah kita jelaskan sebelumnya, dapat juga dibuat jerami fermentasi. Di kalangan peternak, jerami fermentasi juga dikenal dengan nama tape jerami ya. Ini hanya untuk memudahkan supaya namanya lebih dikenal, dan baunya memang mirip seperti tape ya ini ya. Makanya para petani itu kita bikin tape jerami ya, bukan tape singkong atau peyem bahasa Sunda ya, bukan peyem singkong atau peyem ketan ya, beras ketan. Nah, yang membedakan antara jerami amoniasi dan jerami fermentasi atau tape jerami adalah
pengolahan jerami amoniasi dalam prosesnya menggunakan amonia atau urea untuk memecah atau untuk merenggangkan ikatan lignoselulosa dan ikatan lignohemiselulosa. Sedangkan jerami fermentasi kita memanfaatkan mikroba fermentasi untuk mengolah jerami tersebut ya, sehingga dinamakan jerami fermentasi atau jerami ataupun jerami tape jerami. Nah, lebih gampangnya begini, kalau misalnya kita menggunakan amoniasi sebagai teknik mengolah jerami itu dikenal dengan cara kimia ya, karena kita menggunakan bahan kimia, bisa menggunakan urea, bisa menggunakan NaOH atau natrium hidroksida untuk merenggangkan ikatan hemi lignoselulosa dan hemiselulosa. Sementara kalau kita memfermentasi itu termasuk teknik bagaimana kita mengolah jerami padi tersebut dengan cara mikrobiologi atau cara biologinya. Jadi kita memanfaatkan, atau tadi kalau cara kimia dan cara biologi, kita memanfaatkan mikroba yang memang ditambahkan atau kita mengundang mikroba tersebut supaya datang dengan cara apa? Memberikan berbagai macam makanan yang potensial untuk mendatangkan mikroba yang bermanfaat untuk proses fermentasi tersebut ya. Jadi itu perbedaannya ya. Kalau amoniasi itu lebih banyak ke kita teknik kimia ya. Jadi bagaimana mengolah dengan cara kimia, sedangkan untuk fermentasi itu kita mengolah jerami padi dengan cara biologi ya, dengan memanfaatkan mikro atau mikroba yang bisa dimanfaatkan untuk mencerna lebih awal dari jerami padi, sehingga begitu dikonsumsi oleh ternak dia sudah disiapkan dalam bentuk yang lebih sederhana dan bisa dimanfaatkan oleh mikroba di dalam rumen baik sapi ataupun kerbau ya. Oke. Sekarang tujuan pembuatan jerami fermentasi. Pembuatan jerami fermentasi memiliki beberapa tujuan, yang antara lain yang pertama ya, memanfaatkan limbah pertanian lebih optimal ataupun maksimal, karena memang jumlahnya cukup banyak ya, bukan cukup lagi ya, sangat banyak, karena memang makanan utama kita itu adalah padi-padian, sehingga jeraminya bisa kita manfaatkan. Otomatis bukan hanya jerami padi, apapun jerami yang ada di sekitar kita bisa dimanfaatkan dengan teknis ini. Kemudian bisa meningkatkan nilai gizi dari jerami yang awalnya kurang ya nilai gizinya, baik protein, lemak dan serat kasarnya ya, ini akan bisa kita tingkatkan nilai gizinya. Kemudian yang berikutnya adalah menyediakan pakan hijauan yang berkualitas bagi ternak ruminansia. Ya jelas kalau kita sudah olah itu pasti insya Allah kita hijauan kita itu akan bisa meningkat. Kemudian meningkatkan daya simpan jerami sehingga dapat digunakan untuk waktu yang mendatang, dan bisa digunakan atau kalau disimpan dengan baik itu sepanjang tahun bisa kita gunakan. Jadi daya simpannya akan lebih awet, di samping kualitas dari jeraminya ya akan lebih bagus. Nah, ini beberapa hal menjadi tujuan kita mengapa jerami padi kita harus kita olah ya, baik dengan amoniasi ataupun kita lakukan dengan fermentasi atau cara kimia ataupun cara biologi. Kalau cara fisik ya bisa kita chopper nanti. Biasanya kalau kita menggunakan apakah dicacah dulu ataupun menggunakan chopper, itu adalah cara fisik ya yang bisa juga meningkatkan kecernaan ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah keuntungan pembuatan jerami padi fermentasi ini.
ya. Beberapa keuntungan pembuatan jerami fermentasi diantaranya ya, kadar protein akan lebih tinggi ya dibandingkan rumput karena kita melakukan penambahan di situ ya. Ada proses kemudian yang setelah dilakukan proses secara biologi, ada penambahan tetes, kemudian ada penambahan mikroba di situ, baik yang kita beli di pasaran ya, ada E4, Starbio dan lain-lain, atau Biofit ya. Itu nanti dilakukan penambahan itu nanti akan meningkatkan kandungan proteinnya melalui proses fermentasi tersebut. Kemudian yang kedua itu palatabilitas itu akan meningkat karena menggunakan molasses tadi ya. Molasses itu bagi ternak itu adalah seperti penyedap rasa, atau kalau tidak tahu, molasses itu adalah tetes ya. Tetes itu menjadi seperti penyedap rasa bagi ternak. Baunya harum ya, seperti kalau ditanya seperti apa baunya, ya mirip-mirip dengan bau kecap ya. Karena memang itu limbah dari pabrik gula. Di dalam proses pembuatan gulanya nanti ada sisanya atau ada limbahnya itu dalam bentuk molasses ya, dan energinya cukup tinggi itu dan bisa dimanfaatkan sebagai sumber menggertak, menstimulasi mikroba itu supaya bisa tumbuh dengan baik. Kemudian berikutnya adalah daya cerna lebih tinggi karena senyawa kompleks telah didegradasi menjadi senyawa sederhana ya. Yang nanti kalau dimakan oleh ternak ya otomatis karena sudah diproses dulu ya, menjadi yang lebih sederhana. Begitu dimakan oleh ternak ruminansia, maka senyawa-senyawa sederhana itu bisa dimanfaatkan ya oleh mikroba rumen sehingga bisa disiapkan lebih enak ya, lebih gampang didegradasi oleh mikroba di dalam rumen. Nah, sekarang berlanjut pada prinsip pembuatan jerami fermentasi ini. Seperti apa sih pembuatannya? Mudah, gampang, yang jelas ya. Pembuatan jerami fermentasi pada prinsipnya sama dengan pembuatan jerami amoniasi kemarin ya, yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Bedanya ya adalah kalau jerami amoniasi bahan aktifnya hanya menggunakan amonia atau urea ataupun natrium hidroksida atau NaOH, atau di pasaran dikenal dengan soda api ya. Sedangkan jerami fermentasi ini menggunakan mikroba sebagai aktivatornya atau bioaktivator ya. Sangat banyak jenis bioaktivator yang ada di pasaran, atau bisa dibikin sendiri juga bisa ya, yang dapat digunakan dalam pembuatan jerami fermentasi yang kita tinggal beli saja sebetulnya ya. Mau yang memang terkenal itu E4 ya, dikenal dengan efektif mikroorganisme ya. Jadi itu silakan, monggo, di pasaran banyak sekali yang pakai Starbio ataupun yang lain ya, tergantung apakah mau bikin sendiri ya, POC ataupun apa ya, silahkan bisa digunakan. Nah, prinsipnya bioaktivator tersebut berisi beberapa mikroba yang berperan dalam proses fermentasi jerami, baik dalam bentuk cair maupun tepung ya, tergantung produk pembuatannya ya. Tergantung pada produsen yang membuatnya. Kalau ditanya Pak, apakah bisa juga menggunakan campuran yang dicampur dengan ragi, misalnya ragi ini ya, ragi tape misalnya yang banyak di masyarakat ya, di pasaran juga banyak ya, monggo silahkan, tidak ada masalah ya, dicampur, bahkan dicampur dengan Yakult misalnya. Maaf menyebutkan merek, bukan kita ini, itu kan ada sumber mikroba yang baik ya, jangan sampai mikrobanya yang patogen jelasnya ya. Jadi itu hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan. Silahkan berinovasi, berkreativitas, atau Anda mencari mikroba ya
mall mikroba lokal ya juga bisa digunakan. Monggo silahkan nanti apakah mengundangnya pakai apa, pakai nasi ataupun apa saja ya, yang jelas intinya bagaimana mikroba itu jangan yang patogen ya. Nah, beberapa jenis bioaktivator yang bisa digunakan dalam pembuatan jerami fermentasi antara lain E4 tadi ya, ada Starbio atau Biofit ya. Masih banyak lagi, apalagi sekarang sudah banyak ya, dan bahkan dibuat sendiri. Oke. Nah, dengan bioaktivator ini jerami padi dengan kandungan serat kasar yang tinggi dan berikatan dengan lignin dalam bentuk lignoselulosa dan lignohemiselulosa akan dirombak ya oleh enzim yang dihasilkan oleh mikroba tersebut menjadi ya bentuk ataupun materi yang lebih sederhana dan nanti mudah dicerna di dalam rumen sapi ataupun rumen kerbau ya, baik sapi perah, sapi potong itu juga bisa digunakan ya. Nah, agar mikroba dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal maka diperlukan bahan-bahan aditif ya, bahan-bahan yang menyiapkan supaya dia itu bisa berkembang dengan baik ya, makanan lah ya, makanan yang supaya mikroba itu bisa tumbuh berkembang dengan baik dan berfungsi sebagai tadi ya media tumbuh kembang mikroba, dan selanjutnya mikroba akan dapat mencerna jerami itu dengan optimal ya, dalam artian jadi ya memang kalau misalnya terdegradasi dia ya, jadi terdegradasi dulu ya sebelum kita berikan ke ternak kita. Nah, bahan-bahan yang digunakan ya, bahan aditif ini sebagai aditif adalah bahan pakan yang termasuk kelompok bahan pakan sumber energi biasanya ya, yang mudah dicerna atau fermentable istilahnya ya, mudah terfermentasi. Nah, diantaranya kita bisa kalau ada tetes atau molasses ya monggo silakan. Pak, tidak ada molasses di pasaran, memang hanya di beberapa tempat ya yang ada pabrik gula, dan bahkan juga bisa dengan online sebetulnya bisa kita beli. Tetapi kalau tidak ada, benar gitu Pak, nggak usah susah-susah, kita pakai gula merah juga bisa. Pak, kalau gula pasir gimana? Bisa juga. Nah, bisa juga kita memanfaatkan dedak baik dedak padi, dedak jagung, pokoknya sumber karbohidrat deh. Dan sebagainya, monggo. Apa yang ada di sekitar Bapak Ibu sekalian, bro and sis guys, semuanya silahkan ya kita manfaatkan. Yang jelas supaya bisa menopang tumbuh kembangnya dari mikroba tersebut ya. Nanti sambil dievaluasi hasilnya seperti apa ya. Nanti kalau sudah ada pas yang tepat, nah itulah dikembangkan terus ya, disesuai dengan lokasi masing-masing. Pak, nggak ada sagu, monggo. Pak, nggak ada ubi sumber karbohidrat yang bisa ya. Jadi silahkan aja di daerah masing-masing ya, nanti yang bisa dimanfaatkan supaya kita tidak punya ketergantungan ya pada produk dari luar lokasi kita, sehingga kita bisa memanfaatkan potensi lokal yang ada, tentunya jerami padi dan mungkin sumber karbohidrat lokal ya, ada ubi ataupun apa. Yang jelas harus, nah kalau ubi kan dia mengandung sianida, mungkin harus diolah dulu ya. Kalau misalnya sianidanya terlalu tinggi harus dikurangi supaya fermentasi. Caranya bagaimana? Misalnya ya kita rebus saja ya, seperti kita bikin tape rebus, maka singkong tersebut bisa berkurang asam sianidanya dan bisa dikonsumsi, dan juga bisa dikonsumsi oleh manusia juga. Oke ya, silakan. Kemudian bahan dan peralatannya pembuatan jerami fermentasi ini ya. Bahan pembuatannya apa sih? Ya jelas tentunya itu jerami padi ya. Bisa juga menggunakan ini sumber mikrobanya E4, Starbio, Biofit atau yang lain ya, silakan.
Kemudian sumber karbohidrat fermentablenya ya bisa menggunakan tetes ya, atau gula cair, gula merah, gula pasir, ataupun sumber karbohidrat yang fermentabel lain dari dedak ya, dedak jagung ataupun dedak padi, ataupun sumber karbohidrat yang lain silahkan dipakai ya, termasuk singkong, ubi jalar ataupun sagu ya, monggo silahkan sesuai di tempat yang ada di sekitar kita masing-masing, atau sagu rumbia ataupun apa saja ya. Yang jelas kita berharap kita mendapatkan itu adalah sumber karbohidrat yang fermentabel, dikombinasi nanti ya, tetes gula itu nanti di samping itu kita kombinasi. Nah, yang berikutnya karena kita yang jelas kita tambah air ya sebagai mencampur supaya kondisi lembab itu agar fermentasi itu berjalan dengan baik ya. Peralatannya apa saja ya? Peralatannya perlengkapannya bisa yang pertama itu pencacah jerami, bisa berupa sabit, golok ataupun mesin chopper. Nah, kenapa ini ya? Apakah boleh dalam keadaan utuh? Boleh ya, tetapi ya alangkah lebih baiknya kalau bisa dicop dulu, dichopper ataupun dipotong-potong ya. Kenapa? Itu adalah supaya ini kan perlakuan fisik nih ya, kita melakukan perlakuan fisik supaya memperbesar luas permukaan, sehingga di dalam proses fermentasi itu akses mikroba itu lebih baik ya. Jadi dengan memotong-motong itu akan lebih efektif nanti peran mikroba yang kita lakukan untuk fermentasi tersebut. Itu aja ya. Kalau toh Pak nggak punya alatnya dan terlalu lama dan ribet ya, monggo langsung utuh juga nggak apa-apa ya, silahkan bisa. Kemudian yang berikutnya adalah ember untuk menampung air dan melarutkan urea untuk ya, atau ini urea ini semacam pemicu ya untuk pupuknya ya, dengan air ya boleh ya, supaya untuk memicu ya. Kalau amoniasi kan cuma urea, tetapi kalau fermentasi ini ada sumber mikrobanya. Kemudian yang berikutnya adalah terpal plastik untuk menutupnya. Nah, bagaimana proses pembuatan jerami fermentasi ini ya? Proses pembuatan jerami fermentasi pada dasarnya hampir sama dengan pembuatan jerami amoniasi, dengan tahapan sebagai berikut ya. Kita akan jelaskan pelan-pelan. Misalnya kita buat kotak ya, terbuat dari papan ataupun bak, terbuat dari tembok ataupun beton, atau dengan ukuran sesuai dengan kapasitas yang mau kita kehendaki. Pak, tidak ada papan, tidak ada tembok, bisa kita menggunakan drum plastik bekas seperti di gambar ini yang biru, warna biru ya. Ataupun Pak nggak punya itu, kita bisa menggunakan plastik ya, plastik apa ya, plastik kerupuk yang besar itu juga bisa. Ini yang jelas kita upayakan kedap udara sehingga, atau istilahnya anaerob. Kenapa? Supaya proses fermentasi itu bisa berjalan dengan baik. Kalau nggak ada Pak ya, kita tutup dengan terpal misalnya. Bisa juga. Silakan, apa yang ada di lapangan atau di sekitar Anda boleh digunakan ya. Nah, kemudian kotak atau bak dibuat di bawah atap ya, untuk menghindari sinar matahari langsung ya, maupun air hujan. Jadi proses fermentasi itu akan lebih efektif, itu akan lebih bagus kalau tidak terkena sinar matahari ya, yang gelap. Kalau misalnya plastik, cari yang gelap ya, yang hitam ya. Pak, kalau ada transparan gimana? Tutup aja di bawah di bawah atap, ataupun ditutup daun ataupun apa. Yang penting dia agak tidak transparan sehingga sinar matahari itu tidak langsung ya, nanti proses fermentasinya agak terganggu ya. Kemudian alas baknya dilapisi dengan plastik ya, untuk lebih menjamin keadaan hampa udara
atau dikenal dengan istilah anaerob pada saat pembuatan jerami fermentasi kita itu ya. Sederhana sebetulnya. Kemudian disiapkan bahan-bahan yang akan digunakan, misalnya ditimbang atau ditakar setiap bahan yang akan digunakan dalam pembuatan jerami fermentasi tersebut ya. Sebetulnya ini ya, seperti membuat fermentasi ala tape itu kan kita tutup ya, kalau apa tergantung apa yang ada di sekitarnya ya, peyem atau tape ya, baik tape ketan ataupun peyem ketan atau peyem singkong, itu juga kan kalau proses pembuatannya kan ditutup dia, ini hampir sama. Nah, contoh bahan-bahan yang digunakan adalah menggunakan EM4 misalnya ya. Yang jelas misalnya kita sebagai standar misalnya untuk jerami padinya 1000 kg ya. Misal ya, bisa menggunakan EM4-nya 1 liter. Tetesnya berapa? 1 liter juga, dan air secukupnya. Yang penting lembab dia. Kemudian tetes dapat diganti dengan setengah kilogram gula aren ya, gula aren ataupun gula kelapa. Memang sekarang gula aren ini lagi naik daun, susah dan barangnya susah ya. Kalau tidak ada gula aren ya gula ini gula kelapa ya. Monggo silahkan. Nah, bagaimana dengan menggunakan Starbio? Misalnya jerami padi 1000 kg, Starbio atau Biofit juga 1 kilo atau 1 liter ya. Kemudian tetesnya 1 liter dan air secukupnya. Tetes dapat diganti dengan setengah kilo gula aren ya. Nah, jerami yang sudah kering ya, setiap 1000 kg dibutuhkan air sekitar kisarannya sekitar 300 sampai 400 liter ya. Ingat ya, 1000 kilo itu sekitar kita butuhkan air, maaf agak ini ya, sekitar 300 atau 400 liter. Nah, diperkirakan sampai jerami mengandung air kisarannya 50 sampai 60%. Jadi kelembabannya nanti ya. Jadi kadar air, kadar airnya kalau misalnya dicampur itu jerami padi sekitar 50-60% ya. Jadi setelah melalui proses pencampuran tersebut, dia akan lembab nanti sehingga mendukung proses fermentasi akan terjadi. Nah, jerami padi yang sudah siap dicacah dengan chopper. Ingat, ini tidak harus ya, memang sebaiknya agar mendapatkan optimal memang dicacah. Tapi kalau tidak atau susah ya, memerlukan waktu, tidak ada alat, itu langsung ya kita pakai jerami padi, tidak ada masalah. Nah, untuk menghemat biaya bisa juga jerami fermentasi dibuat dalam keadaan utuh ya. Terserah ya, bisa dilakukan, tidak apa-apa. Nah, kemudian kalau misalnya pembuatan dengan EM4 ya, apa yang harus dilakukan? Pertama ya, larutkan tetes atau molasses itu atau gula cair dengan air secukupnya dan diaduk sampai rata. Dia sampai larut homogen. Oke, kita dapatkan larutan tetes atau molasses tersebut atau gula cair tersebut ya. Disarankan memang kalau ada gula aren juga bagus ya. Kalau tidak ada gula kelapa juga boleh. Nah, tapi ya yang ada di sekitar kita aja. Kemudian jerami dibagi menjadi beberapa bagian untuk dapat ditimbun secara bertahap. Kita bikin lapisan nanti seperti kue lapis ya, lapis demi lapis. Misalnya maunya berapa lapisan, 3 lapisan, 4 lapisan, itu nanti dibagi dulu ya, supaya nanti bisa kita dapatkan ini lapisan demi lapisan. Nah, setelah itu larutkan juga EM4 dalam air ya, ditambah tetes, kemudian aduk sampai rata ya. Jadi itu yang kita lakukan. Kemudian setelah itu baru hamparkan 1 lapis jerami pada bak sambil dipadatkan dengan cara menginjak-injak secara bertahap ya. Nah,
Jerami padi yang sudah dihamparkan itu disiram atau bukan dikocor sampai ini, tapi diperciki secara merata dengan larutan molasses, air, dan mikroba tadi, campuran yang sudah kita bikin tadi secara merata dia ya. Jadi kalau bisa diciprat-cipratin, kemudian di ini. Nah, setelah itu hamparkan kembali jerami di atas lapisan yang sebelumnya dan dilakukan hal yang sama seperti langkah yang nomor 5. Demikian juga selanjutnya sampai semua jerami itu habis, dan usahakan dipadatkan ya. Bagaimana caranya? Bisa diinjak-injak. Kenapa harus dipadatkan? Ini untuk mempercepat supaya apa? Supaya terjadi suasana anaerob atau suasana yang hampa udara itu bisa tercapai dengan cepat. Jadi rongga-rongga udaranya itu supaya lebih sedikit gitu dengan cara memadatkan tersebut ya. Nah, setelah proses pembuatan selesai, tumpukan jerami ditutup dengan terpal atau plastik sampai rapat ya. Usahakan padat, rapat, mungkin di ini juga kalau perlu ditindih ataupun dengan apa pemberat ya yang ada di sekitar Anda semua. Oke, mudah kan? Kemudian kalau menggunakan dengan Starbio ya hampir sama ya, misalnya larutkan tetes atau molasses atau gula cair dengan air secukupnya dan diaduk sampai rata. Jerami padi dibagi menjadi beberapa bagian untuk dapat ditimbun secara bertahap atau lapis demi lapis. Kemudian hamparkan satu jenis jerami ke bak sudah disiapkan sambil dipadatkan dengan cara menginjak-injak secara bertahap. Kemudian jerami yang sudah dihamparkan atau disiram diperciki larutan molasses plus air secara merata, kemudian ditaburi Starbio secara merata, karena Starbio ini kan dalam bentuk bubuk ya, boleh nanti dilakukan. Nah, hamparkan kembali satu lapis jerami di atas lapisan sebelumnya dan dilakukan hal yang sama seperti langkah nomor 4. Demikian juga selanjutnya sampai semua jerami itu habis. Setelah proses pembuatan selesai, tumpukan jerami ditutup dengan terpal ataupun plastik sampai rapat. Samakan, mudahkan, gampangkan. Ya, Pak, kalau kita menggunakan mikroorganisme lokal misalnya mol ya, sama caranya. Kalau Bapak Ibu ataupun bro and sis atau guys semuanya punya ya mol ya, mikroorganisme lokal yang sudah dibikin sendiri, itu lebih bagus juga. Kita coba gitu, ini kita lakukan hal yang sama dengan caranya, prinsipnya seperti itu. Nah, usahakan tumpukan jerami mendekati suasana anaerob. Jika perlu, tumpukan jerami ditindih dengan benda-benda berat seperti batu bata, balok kayu yang besar ya, yang kira-kira punya bobot untuk menindih. Ya, silahkan ya. Setelah selama 3 minggu, tumpukan jerami ya ini ya dibuka ya, kita peram atau kita proses fermentasi itu selama 1-3 minggu, dan setelah itu baru kita buka ya. Insya Allah fermentasi jerami padi sudah jadi. Nah, jerami fermentasi dibongkar, ini juga harus diangin-anginkan dulu ya, jangan sampai ada gas-gas yang nanti berbahaya bagi si peternak itu sendiri ataupun untuk ternak. Nah, jerami fermentasi siap diberikan kepada ternak ya, sangat sederhana sekali ya sebetulnya. Jelas bahannya ada, semuanya ada, baik yang peralatan ataupun bahan yang digunakan ada di tempat kita ya. Nggak usah bingung-bingung, kita modifikasi ATM, amati tiru modifikasi, silahkan di yang ada bahan yang ada di sekitar Anda semua. Nah, seringkali pelaksanaan di lapangan merupakan gabungan antara amoniasi jerami ya, itu amoniasi kan cara kimia tuh ya, dan fermentasi jerami ya, ini tahapannya itu akan lebih sempurna juga. Kita lakukan fermentasi dengan cara biologi. Jadi sudah mulai dari pencacahan itu secara fisik ya,
cacah untuk memperluas permukaan. Kemudian kita lakukan amoniasi, itu sudah direnggangkan ya, kita menggunakan cara kimia, kita renggangkan ikatan lignoselulosanya dan lignohemiselulosanya, dan bisa juga diakhiri dengan perlakuan biologi ya, dengan proses fermentasi, itu akan lebih bagus ya. Jadi benar-benar sudah nanti hasilnya akan lebih sempurna ya, kandungan semuanya akan lebih bagus. Nah itu mudah semuanya dilakukan ya. Kemudian bahan-bahan yang digunakan merupakan kombinasi antara bahan amoniasi jerami dan fermentasi jerami, dan proses yang terjadi merupakan kombinasi antara keduanya. Contoh bahan yang digunakan adalah misalnya nih ya, jerami padi 100 kg, Starbio 0,50 atau setengah kilo, pupuk urean setengah kilo, tetes setengah kilo, dan air secukupnya. Alur proses pembuatan jerami fermentasi tertera misalnya gambaran seperti ini ya. Siapkan tempat yang dinaungi oleh atapnya. Nah ini ya. Kemudian jerami padi di lantai ya. Tebalnya berapa? Misalnya 30 cm ini ya. Oke, ini kita bikin berapa lapisan tergantung sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian siram dan dengan larutan bioaktivator atau aktivatornya ini. Lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga, lapisan keempat, lapisan kelima. Misalnya kalau kita menggunakan 5 lapisan. Setelah itu buat lapisan jerami berikutnya, siram dengan larutan aktivator dan seterusnya. Kemudian tumpukan jerami ditutup dengan terpal plastik. Setelah 2 minggu jerami dibuka dan diangin-anginkan. Nah setelah itu jerami siap diberikan kepada ternak ya yang kita punya. Nah, bagaimana menilai kualitas jerami padi kita yang sudah difermentasi? Nah, jerami fermentasi yang baik memiliki ciri-ciri ya, baunya itu agak harum ya, seperti bau tape ya, fermentasi tape. Nah, warnanya bagaimana? Warnanya kuning agak kecoklatan. Warna dasar jerami masih jelas dia, jadi bukan hitam ya. Nah, kemudian teksturnya lemas atau tidak kaku, kemudian tidak busuk dan tidak berjamur, itu cirinya. Kemudian bagaimana kita kalau sudah dapatkan ya fermentasi jerami padi ini ya, kita lakukan penyimpanan supaya nanti di masa-masa paceklik itu bisa kita berikan ya. Nah, penyimpanan jerami padi fermentasi ya ini dapat disimpan dalam bisa jangka waktunya sampai 1 tahun ya. Caranya bagaimana? Setelah jadi kita bongkar, kita angin-anginkan sampai kering ya, kemudian diikat kembali atau bila perlu dipres ya, agar lebih padat dan mudah diatur nantinya, seperti blok-blok ya, ya memudahkan untuk menyimpan ya, untuk transportasi kalau memang kita mau bisnis ya, mau ada bisa kita jual di daerah lain yang butuh ya, kita tinggal masukkan ke truk. Kalau dalam bentuk kotak-kotak itu akan lebih mudah ya untuk transportasinya. Nah, pada saat musim hujan rumput tersedia banyak dan padi juga banyak kan, banyak yang panen dalam jumlah banyak, maka jeraminya luar biasa melimpahnya, dan kecenderungan sekarang ini belum dimanfaatkan, bahkan hanya dibakar. Sayang dong ya, bahan organik potensial itu jangan sampai hilang ya, musnah karena dibakar. Kemudian jerami fermentasi dapat dibuat sebanyak-banyaknya ya. Kalau memang potensinya besar, kita buat ya sebanyak-banyaknya ya, untuk disimpan dan digunakan pada musim kemarau atau musim ya dimana kita kesulitan mendapatkan hijauan pakan, sehingga tidak perlu kebingungan atau stres kita mencari rumput ya, atau menjual ternak hanya untuk membeli hijauan di musim kemarau. Atau lebih parah lagi ya, kalau kita paksakan karena tidak ada pakan, ternak kita itu pamer tulang. Kita jangan seperti itu ya, kita pokoknya kita upayakan dengan potensi yang ada. Kemudian pemberian jerami fermentasi pada ternak, bagaimana sih pemberiannya?
Makanya pemberian jerami fermentasi bisa langsung diambil dari tempat pembuatan atau tempat penyimpanan. Disarankan kalau langsung dari tempat pembuatan itu diangin-anginkan terlebih dahulu sekitar 5 menit lah ya. Kira-kira kebutuhannya untuk 1 ekor sapi dewasa cukup 10 kg ya, 10 kg per hari. Jangan terlalu banyak juga ya, kasihan juga. Harus dikombinasi ya, bagusnya dengan hijauan yang lain ataupun dengan konsentrat ya. Kemudian sebaiknya pemberian dibagi 2 atau 3 kali dalam sehari, yakni pagi misalnya, setelah itu diberi konsentrat misalnya ya, siang hari dan sore hari, ataupun pemberiannya malam hari ya. Oke ya, untuk permulaan ya, jika sapi ternyata tidak mau, dia belum terbiasa, maka harus dilatih, karena biasanya ternak itu kalau belum terbiasa juga sama dengan manusia. Apaan ini? Makanan apa ini? Ya, kita aja kadang-kadang kalau ada makanan yang baru ya, untuk manusia juga semacam ada penolakan. Awalnya nggak taunya rasanya ternyata enak, maka dia nambah ya. Nah, caranya bagaimana kalau sapi ini ya agak dipuasakan dikit ya, sapi sepanjang pagi siang baru diberi minum secukupnya dan konsentrat sedikit saja. Kemudian pada malam harinya disediakan jerami fermentasi tersebut ya. Itu adalah strategi kita bagaimana supaya ternak kita dibiasakan ya, supaya mengkonsumsi. Tapi secara umum tidak ada masalah ya. Dan ini sudah banyak dilakukan dan sudah menjadi menjadi sesuatu hal yang biasa. Nah, kalau sudah biasa, insya Allah aman-aman saja. Oke, kemudian pemberian sebaiknya jangan dicampur dengan rumput segar atau hijauan lainnya. Kenapa? Setelah terbiasa nanti malah yang dimakan itu jerami ini hijauan yang hijau. Ya, jadi ini. Nah, sebagai pengganti pakan hijauan segar, jerami fermentasi saja sudah cukup ya. Jadi tidak perlu lagi ditambah dengan rumput atau hijauan yang lain. Namun demikian, jika rumput segar persediaannya melimpah, akan lebih baik dikombinasi dengan rumput segar. Tapi jangan digabung. Kalau digabung nanti ya itu pasti akan memilih hijauan segar. Pinter sapi ya, ataupun kerbau. Dia pengen makanan yang lebih lezat, lebih enak ya. Tetapi kalau sudah diolah, kandungan nutrisinya ya insya Allah juga bagus ya. Oke. Nah, sebagai contoh, jika peternak memelihara 12 ekor misalnya ya sapi, maka harus disediakan sekitar 120 kg jerami fermentasi per hari, atau sekitar 3.600 kg per bulan ya, yang harus disiapkan. Cukup banyak. Nah, ini kalau kita siapkan kita pasti bisa mendapatkannya semua itu. Nah, selain pemberian jerami fermentasi, sapi tetap memerlukan pakan tambahan untuk mencukupi kebutuhan pakan atau nutrisi sesuai dengan kebutuhan pemeliharaan ya. Misalnya disarankan tetap ditambah pakan konsentrat minimum 2,5% dari bobot badan ya, supaya benar-benar sapi kita itu mempunyai produktivitas yang tinggi ya. Syukur-syukur ya bisa kita kita hitung formulasi ransum berapa sih, apakah sesuai dengan kebutuhan ternak untuk produksi yang kita inginkan atau seperti apa, itu bisa kita lakukan ya. Oke, demikian yang bisa kami sampaikan, kita sharingkan supaya kita benar-benar ya bisa memanfaatkan potensi anugerah dari Allah Subhanahu wa taala di sekitar kita, dan itu bisa untuk meningkatkan kesejahteraan kita semua ya. Jangan sampai apa yang ada di sekitar kita tidak bisa dimanfaatkan. Alangkah sedihnya kita. Oke, tetap semangat ya. Berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Fastabiqul khairat, nasrun minallah, fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.